Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apakah ada yang kangen dengan suara saya? Ya, saya tahu pasti semuanya kangen dengan suara saya. Baik, untuk pagi ini saya akan melanjutkan materi tentang cerita fantasi. Pasti kalian pernah menonton film fiksi seperti Harry Potter, Doraemon, Upin Ipin Cermin Ajaib, atau cerita legenda Tangkuban Perahu. Nah, semua itu adalah cerita fantasi. Jadi, untuk pembahasan cerita fantasi, di sini saya akan membahas beberapa pokok yang terkandung dalam materi cerita fantasi. Untuk yang pertama adalah untuk pembahasan yang pertama di sini ada definisi dari cerita fantasi, yang kedua ada ciri umum dari cerita fantasi, yang ketiga ada jenis cerita fantasi, serta yang keempat adalah unsur cerita fantasi, dan diakhiri dengan latihan. Baik, kita langsung menuju ke pembahasan yang pertama adalah apa itu cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita fiktif yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Selanjutnya adalah ciri umum dari cerita fantasi. Ciri umum dari cerita fantasi itu sendiri ada 6. Untuk ciri yang pertama adalah cerita fantasi mengandung keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Yang kedua, cerita fantasi memiliki ide cerita. Yang ketiga, cerita fantasi menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Yang keempat, tokohnya itu unik atau memiliki kesaktian. Yang kelima, cerita fantasi bersifat fiksi. Sedangkan yang terakhir adalah cerita fantasi menggunakan bahasa yang variatif, ekspresif, dan ragam percakapan sehari-hari. Pembahasan selanjutnya adalah jenis cerita fantasi. Untuk jenis cerita fantasi di sini dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah jenis cerita fantasi yang berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata, dan yang kedua adalah jenis fantasi berdasarkan latar cerita. Untuk jenis cerita fantasi yang berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah cerita fantasi total, yaitu semua yang diceritakan tidak terjadi dalam dunia nyata. Yang kedua, cerita fantasi irisan, yaitu yang diceritakan masih di dunia nyata. Sedangkan untuk jenis fantasi berdasarkan latar cerita dibagi menjadi 3. Yang pertama, latar lintas waktu masa lampau, misalnya dongeng dan hikayat. Yang kedua, latar waktu sezaman, misalnya cerpen dan novel. Sedangkan yang ketiga adalah latar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang, misalnya cerpen dan novel yang menggunakan alur waktu yang akan datang. Pembahasan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang unsur cerita fantasi. Unsur-unsur cerita fantasi terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur-unsur intrinsik dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah tema, yaitu makna yang dikandung oleh sebuah cerita. Yang kedua adalah latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Tokoh yaitu pemeran yang ada pada cerita fantasi, sedangkan penokohan yaitu watak tokoh. Yang keempat, sudut pandang, yaitu cara pandang pengarang untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Sedangkan yang kelima adalah amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam sebuah cerita.
Nah, setelah kita mempelajari materi pokok dari cerita fantasi, berikutnya kita akan latihan membaca dan menganalisa cerita fantasi yang berjudul Elisa dan 3 butir jagung emas. Di sebuah gubuk tua, tinggallah seorang gadis bernama Elisa bersama ibu dan adiknya. Ayahnya telah meninggal, sehingga tulang punggung keluarga hanyalah sang ibu. Elisa harus putus sekolah karena ibunya sudah tidak sanggup membiayai sekolah Elisa. Untuk membantu ibunya, Elisa bekerja pada tetangganya yang memiliki rumah besar. Pada suatu pagi, ketika hendak bekerja, Elisa melihat kakek tua. Kakek tua itu tampaknya sangat lelah dan tersungkur di jalan. Kakek itu lalu meminta tolong dan Elisa segera membantu kakek tersebut. Elisa kemudian mengobati luka kakek sembari berbincang. Kakek menanyakan tentang hidup Elisa dan Elisa menceritakan semuanya. Setelah cukup beristirahat, Elisa menawarkan untuk mengantar si kakek. Akan tetapi, kakek tua menolak dan memberikan sepotong kain. Di dalam sepotong kain yang diberikan kakek tua, terdapat 3 butir jagung berwarna emas. Kakek tua berpesan bahwa jagung ini adalah jagung ajaib. Jika ditanam dengan ikhlas dan sabar, maka akan membuahkan hasil yang memuaskan. Elisa berterima kasih dan melanjutkan perjalanan untuk bekerja. Setelah pulang, Elisa menceritakan kejadian dan jagung emas kepada sang ibu. Sang ibu lalu meminta Elisa untuk menanam jagung tersebut di belakang rumah. Setiap pagi, Elisa menyirami jagung dan siangnya ibunya membantu merawat jagung tersebut. Setelah jagung tersebut tumbuh, betapa terkejutnya Elisa ketika hendak memasak jagung, tapi seluruh biji jagung terbuat dari emas. Elisa kemudian menceritakan kepada sang ibu. Keduanya berencana menjual jagung emas itu. Jagung emas tersebut selalu berbuah 1 buah dalam seminggu, sehingga keluarga Elisa kini hidup sejahtera. Setelah merasa serba cukup, hasil panen jagung lainnya, kemudian dia bagikan biji jagung emas tersebut kepada tetangga dan orang miskin, agar bisa menikmati hasil jagung tersebut. Meski sudah merasa cukup, namun Elisa masih selalu berbaik hati dan senang membantu sesama. Nah, setelah membaca cerita fantasi di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Pertanyaan yang pertama, apakah tema yang diambil penulis dalam cerita di atas? Pertanyaan kedua, identifikasilah tokoh dan watak tokoh dari cerita di atas. Yang ketiga, tentukan latar waktu dan tempat yang digunakan pada cerita di atas. Yang keempat, tuliskan keajaiban-keajaiban yang terjadi pada cerita di atas. Dan yang kelima, identifikasilah alur yang digunakan pada cerita di atas. Sertakan alasan dan bukti yang logis dari setiap jawaban yang kamu kemukakan ya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan demi Indonesia yang lebih sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.